nggak semua Yahudi itu brengsek lah ya. Ada Yahudi yang memang benar juga ya. Memang Yahudi kan keturunan orang benar sebenarnya. Ini bukan persoalan etnis Yahudinya, tapi paham Zionisnya itu yang kita tentang. Yahudi nanti akan kita kenal cerita misalnya Tanah Padang. Apa itu Tanah Padang? Apa yang terjadi dengan Tanah Padang? Orang Irak saat itu Syiah juga banyak. Jadi yang perang saat itu antara Syiah dengan Syiah juga banyak. Jadi bukan masalah Sunni atau Syiah. Tapi sekali lagi bahwa isu Sunni dan Syiah berperang itu akan selalu dihembuskan. Tanpa ada itu saja Sunni Syiah aja yang dianggap permusuhan. Perang Iran sama Israel aja Sunni Syiah muncul. Iran menyerang Israel bukan karena membela Palestina, karena dia diserang dalam rangka menjaga eksistensinya. Dia harus menyerang. Padahal dia diserang ya karena dia membela Palestina. Dia menjadi garda membela Palestina. Ini kan memancing kita untuk membaca lebih jauh tentang sejarah yang mungkin dulu kita anggap biasa-biasa saja. Bahwa ternyata ketika kita mempelajari sejarah lebih detail, kita akan bisa membedakan. Setidaknya garis-garisnya itu semakin pedas buat aku. Ini orang akan berpihak kepada mana dan mana itu. Tapi kalau kita nggak baca sejarah, kita akan sangat mungkin terjerembab pada lubang yang sama yang telah dilakukan oleh orang sebelumnya. Kalau kita baca sejarah, makanya Bung Karno itu termasuk dalam pidato-pidatonya juga melantunkan ucapan kita yang membawa semangat Al-Husain. Bung Karno juga udah kenal dengan Husain. Itu dijadikan spirit dalam perjuangan. Sampai dia tahu itu ya, ada masalah di Imam Bukhari di Sofia. Oh ya. Iya, luar biasa. Artinya memang spiritualnya Bung Karno juga lumayan dalam. Iya. Di zaman itu dia mengenal Imam Husain. Iya. Kita kenal Imam Husain aja baru berapa? Makanya kita kaget dia bisa tahu tuh apa makam Imam Bukhari itu ada di. Kalau Imam Bukhari kan dia artinya dia udah di Sunni juga dikenalin lah Imam Bukhari. Persoalan dia dalam beberapa pidato itu mengucapkan perjuangan Imam Husain itu kan dahsyat pengetahuan. Dia udah tahu di zaman itu yang informasi lebih susah didapat. Kalau Imam Bukhari kan di Sunni juga dikenal. Sementara Imam Husain kan ditutupin sejarahnya. Kan begitu. Iya, orang bukan negara Indonesia, jadi negara Soekarno. Benar. Dia nggak tahu Indonesia di mana. Kalau dibilang wah ke arah yang lebih baik. Yaitu kan kita harus tahu contoh yang baik itu gimana. Kalau kita nggak pernah tahu contoh yang baik, gimana kita mau berubah menjadi baik? Itu sekarang digamparin kiri kanan, depan belakang, atas bawah. Ada Indonesia. Terus kita mau keluar gimana? Salah satunya kita harus baca sejarah lagi. Sejarah peradaban, setidaknya sejarah Islam kita harus kita baca. Dari sisi manapun, kita punya view yang banyak, perspektif yang banyak. Iya nanti dari semua bacaan yang kita baca itu kita bisa ambil kalkulasi. Oh, ini kayaknya yang lebih logis gitu dibanding ada sebuah cerita cuman sepenggalan doang, ada cerita yang panjang mengatur urusan dunia. Nanti akan kita kenal cerita misalnya Tanah Padang. Apa itu Tanah Padang? Apa yang terjadi dengan Tanah Padang? Pernah nggak Tanah Padang? Ceritakan. Kita tanah sengketa ya. Tanah sengketa 110.
Karena Fadak itu punya cerita tersendiri yang kalau ungkap memang ya itu tadi ayatnya menelanjangi beberapa tokoh-tokoh penting. Cuman sebagian orang sini itu mencoba menyederhanakan. Nah, Fadak itu tanah warisan ya Rasulullah yang didapat dari peperangan tanpa apa namanya tanpa peperangan, baik ya, ada gonimah dan baik. Kalau gonimah itu harta rampasan perang hasil perang, kalau baik itu tanpa ada peperangan. Maka orang Yahudi ketika dia tahu bagaimana, kan nggak semua Yahudi itu brengsek lah ya. Ada Yahudi yang memang benar juga ya, memang Yahudi kan keturunan orang benar sebenarnya. Jadi ini bukan persoalan etnis Yahudinya, tapi paham Zionisnya itu yang kita tentang. Yahudi malah dia juga nggak milih jadi orang Yahudi, kan itu masalahnya. Dia juga nggak milih jadi orang Arab, dia juga nggak pernah milih jadi orang Indonesia. Sejarah. Itu bagian sejarah. Itu bukan itu yang kita musuhin, tapi yang kita musuhin adalah sifat-sifat jelek. Dan itu bisa aja kita punya sifat-sifat orang-orang yang negatif, nah cuma Yahudi doang. Makanya orang Yahudi tadi akhirnya menyerahkan nih kebun, luas kebun kepada Rasulullah. Nah, ini yang akhirnya ketika Rasulullah wafat, di masa Rasul itu digunakan untuk apa namanya menyantuni para orang-orang miskin, orang-orang disabilitas. Ketika Rasul wafat, ini diwariskan kepada Siti Fatimah sebagai putri. Namun diambil alih oleh khalifah yang berkuasa saat ini. Di jam berapa sih? 11. Kurang dikit. Setengah jam lagi. Oleh Khalifah Abu Bakar diambil. Kemudian Siti Fatimah apakah diam? Tidak. Siti Fatimah somasi, menyatakan keberatan. Kemudian ketika Siti Fatimah menghadap, Khalifah Abu Bakar mengeluarkan sebuah hadis yang saat itu hadis itu baru didengar. Dia mengeluarkan hadis, sesungguhnya para nabi dan rasul tidak mewariskan. Semua yang ditinggalkannya adalah sedekah. Kalau ini memang sebuah hadis, nggak mungkin keluarganya nggak pernah dengar. Tapi kalau dilalanya itu cuma didengar oleh Abu Bakar. Ketika Siti Fatimah akhirnya menolak argumen itu dengan kenapa Nabi Sulaiman mewariskan Nabi Daud, para nabi-nabi yang lain mewariskan buat keturunan, kenapa buat aku tidak? Adalah aku juga. Saat itu argumentasinya kalah dan diserahkanlah surat atau catatan yang menyatakan tanah Fadak itu kepada Siti Fatimah oleh Abu Bakar. Kalau argumentasi sudah kalah, diserahkan. Pas mau keluar dari pintu, Khalifah kedua datang Umar. Apa nih? Dia diambil lah, dirobek-robek. Sejak saat itu hubungan Siti Fatimah dengan Abu Bakar dan Umar enggak. Ya, cuma saat itu aja dong, ketika sudah ya khilafahan dan sebagainya dia warawiri. Ini kan udah masuk lagi ke dalam cerita. Padahal sahabat Rasulullah tuh. Nah, itulah makanya orang-orang Syiah memandang negatif kepada sekaliber Abu Bakar dan Umar. Karena dia punya cerita yang buruk tentang putri Nabi. Nabi pernah mengatakan, Fatimah bid'atun minni. Fatimah adalah belahan jiwa. Paman adaha yu'min.
Siapa yang menyakitinya berarti menyakiti. Kenapa Nabi mengatakan itu? Karena memang punya gelangkat orang-orang di sekitarnya itu. Jadi bukan tanpa alasan. Ada alasan-alasan. Karena orang-orang Syiah lebih mendahulukan Nabi dan keluarganya dibanding yang lain. Tapi orang menganggap bahwa benci kepada sahabat dianggap sebagai akidah. Padahal itu bukan akidah, itu kufur, itu bagian. Nggak ada dalam dalil Al-Quran kita harus cinta kepada sahabat, nggak ada. Cinta kepada Nabi dan keluarganya, iya. Tapi kepada sahabat, mana dalilnya? Karena cerita perang Jamal, perang Siffin itu sahabat dengan sahabat. Bukan cuma sekedar mengunci, tapi bunuh-bunuhan. Itu kalau kita mau apa namanya lepas dulu. Kepuasan juga. Kekuasaan dulu. Yang serem kan? Kita terkaget-kaget kalau misalnya pertama kali kita, masa ini? Dia sama anak Rasulullah ini bisa begitu ya. Makanya gelar-gelar yang dimiliki oleh Sayyidina Ali itu oleh sahabat-sahabat kemudian dibagi-bagi kepada yang lain-lain. Biar pesannya tidak cuma Sayyidina Ali. Orang-orang yang nggak suka kepada keluarga Nabi ini mencoba untuk menganggap sama kedudukan Sayyidina Ali dengan yang lain. Padahal tidak pernah sama. Mau ngadu dari segi apapun, nggak ada apa-apanya yang lain. Nah, kalau kita ngomong begitu di depan umum, kan benci sahabat kan, salah hal. Kita mencintai Nabi, mencintai Nabi punya resiko akan membenci orang-orang yang tidak suka sama Nabi. Kita benci sama, kita mau bantu Palestina, pasti ada kita musuhin. Nah, itu memang sesuatu yang nggak bisa, apa namanya, al-wal bara itu nggak bisa ditinggalkan. Kita satu hal mengatakan dukungan pada satu pihak, di sisi yang lain kita berseberangan dengan pihak lain. Itu bagian yang nggak bisa ditinggalkan. Ketika kita sudah mengikrarkan cinta kepada Nabi dan keluarganya, maka semua yang keluar dari itu kita berlepas diri. Silmun liman salamakum wa harbun liman harram. Kita menyatakan damai kepada yang damai kepada engkau dan keluargamu, dan kita menyatakan perang kepada siapa yang engkau anggap sebagai musuh. Makanya akhirnya sekarang mungkin setelah Abu Bakar sama Umar saja. Terus bagaimana kisah berikutnya? Terusin tapi besok aja. Besok aja.